Saya nggak pernah mimpi jadi gubernur alokasi. Nah kalau urusan presiden juga gimana takdirnya. Kalau pintunya terbuka saya bismillah. Kalau pintunya tertutup. Ini dia. Itu jarumnya. Jarumnya segede itu. Jarumnya nggak kecil. Oh kalau ini ngambil darah jarumnya biasa. Kalau yang vaksin lebih gede. Ini foto ini sempat viral, Kang. Katanya Kang Emil cuma acting di situ. Iya betul. Bagaimana sebenarnya sih? Ya dalam dunia kepemimpinan kena bully fitnah mah udah biasa Gus. Yang penting kita nggak bohong. Jadi ngambil darah itu ada dua, pakai jarum suntik lama yang kelihatan jarumnya, tutupnya dibuka kan, disedot kan. Sedot. Kalau ini namanya vakutainer, dari vakum dan kontainer gitu. Jadi vakutainer. Jarumnya tuh dua arah, satu ke darah kita, satu ke tabung. Supaya nggak tercemar, dia dikasih tutup. Nah tutup itu yang dicurigai belum Acting dibuka. Berarti dia bilang gini, oh ini pemimpin jualan-jualan vaksin, dia bohong, darahnya diambil padahal darahnya udah ada sebelum dia disuntik. Dirame-rame. Nah saya kan nggak suka marah, saya bilang, saya kasih tahu ini namanya vakutainer, kalau nggak ngerti tanya gitu. Biasanya orang yang nggak paham kan merasa lebih paham. Kalau dari tes vaksin ini, Kang, yang dijalani perkembangannya seperti apa? Atau dampak yang dirasakan Kang Emil? Pokoknya disuntik 2 kali, nanti bulan Desember itu darah akan diambil. Kalau hasilnya bagus, imunitasnya naik sampai 90%, maka vaksin ini bisa di... Kok Kang Emil seberani itu? Ada dugaan orang, ini pencitraan ini. Saya ikut nasihat ibu saya, kalau ada rebutan rezeki, rakyat yang di depan, pemimpin di belakang. Tapi kalau ada kekhawatiran, pemimpin yang di depan, menenangkan, baru rakyat belakangan. Sebelum saya daftar, relawan yang daftar cuma 400 dari 1.600. Gara-gara Kang Emil mau? Kena hoak bahwa ini tidak halal, bohong, ini itu. Setelah saya mau, yang daftar relawan 2.000. Nah itu contoh, walaupun keluarga khawatir ya. Tapi saya bilang, coba gimana ya? Saya bilang bismillah. Saya udah pelajari, profesor ahlinya udah nerangin, resikonya kecil ya udah. Nah setelah itu lancar, maka doain nanti kalau Desember imunitas saya naik 90% di tes darahnya, maka Januari Gus Miftah udah bisa divaksin. Dan saat itu saya ingat pahlawannya adalah Ridwan Kamil. Kang, ini untuk benar-benar dikasihkan kepada warga, kira-kira kapan dan syaratnya apa? Si vaksin ini harus 2 kali suntik ya, jadi nanti setiap orang dapat 2 kali. Nah kalau nunggu dulu produksi itu bisa berbulan-bulan. Jadi istilahnya keluar pabrik kasih. Jadi Januari jadi nggak langsung menyuruh ya? Ya, jadi sambil diproduksi sambil disuntik. Jadi nanti pabriknya bikin langsung habiskan, keluar habiskan. Kita berharap corona ini bisa selesai. Kita punya rumus 5 Gus. 1 harus selalu proaktif, jangan nunggu. Kedua harus ilmiah. Baik dibilang baik, buruk dibilang buruk. Yang ketiganya harus transparan. Nggak boleh tutup-tutupi Kang ya? Boleh, karena basisnya data. 4-nya kolaboratif, semua orang harus turun bela negara kan, termasuk relawan vaksin, nyumbang-nyumbang. Terakhir harus inovatif. Jadi Jawa Barat alhamdulillah semua alat lawan COVID ada. Dari mulai masker, dari mulai vaksin sekarang kan, APD. Dan prinsipnya sederhana, nggak ada lagi apapun kecuali disiplin sambil nunggu vaksin. Jurus yang paling ampuh menurut Kang Emil di Jawa Barat? Jurus yang paling ampuh sementara ini kombinasi antara kedisiplinan dan agresif mengetahui virusnya ada di mana. Yaitu dengan banyak testing, tracing, sambil disiplin. Yang paling susah itu disiplin Gus. Karena penyakitnya ini kan ada di kerumunan. Jadi, dan kita bukan bangsa Jepang yang nurut disiplin ya. Nah, jadi problemnya ada di situ. Itulah kenapa kita butuh ulama, kita butuh tokoh masyarakat untuk sambil disiplin menunggu vaksin itu, kuncinya ada di masyarakat. Karena masih banyak yang nggak percaya. Padahal kan urutan orang COVID itu ada 3. 1 yang tidak percaya masih ada nih. Kedua yang sudah percaya, ketiga yang sudah adaptasi. Nah 3 kelompok ini yang masih ini konspirasi lah, ini bisnis, itu masih ada. Gitu. Tapi sementara ini cara itu efektif Kang ya? Sementara efektif.
Saya sepakat sih ada meningkatkan imun dan meningkatkan iman. Iya. Imunisasi ya dengan medis, imanisasi ya dengan para kiai. Betul. Makanya kapan-kapan Gusta diundang sok atuh Kang. Ya, mangga. Biar Jawa Barat makin mantap. Ini ngomong soal slogan, Kang Emil bikin slogan Jabar Juara. Artinya apa sih? Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Oh, itu terjemah dari itu? Iya, juara lahir batin. Jadi saya nggak mau jadi masyarakat yang bagus infrastrukturnya, tapi agamanya, spiritualitasnya ditinggalkan, nggak mau. Saya ingin orang rajin ke masjid, jalan-jalan, infrastruktur juga hadir di mana-mana. Karena hidup itu dunia dikejar, akhirat dipersiapkan. Itu prinsipnya. Juara lahir batin. Apa slogan itu tanda-tanda Kang Emil pengen nyapres? Ini pertanyaan serius? Serius. Oh, serius. Karena nanti kalau saya punya angan-angan sih kalau Kang Emil jadi presiden, saya pengen dia kan jadi menteri, Kang. Menteri Negara Urusan Khusus, disingkat Menrakus. Bener nggak Kang Emil tuh punya apa namanya cita-cita pengen nyapres? Saya nggak pernah cita-cita jadi wali kota. Jangan jadi wali kota. Allah takdirkan. Saya nggak pernah mimpi jadi gubernur, alokasi. Nah kalau urusan presiden juga gimana takdirnya. Kalau pintunya terbuka saya bismillah. Kalau pintunya tertutup tidak ada penyesalan. Karena kepemimpinan itu sama aja. Hanya masalah angka. Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden sama harus amanah, harus jujur, harus istiqomah. Hanya masalah angka. Kalau wali kota yang diurus 2,5 juta. Gubernur 50 juta. Jawa Barat 50 juta Kang 50 juta segede Korea Selatan udah kayak presiden kan. Kalau jadi presiden Indonesia ya 260 juta. Jadi menunggu takdirnya aja. Tapi bukan sesuatu yang harus, wah sampai gimana-gimana saya kira. Tapi Allah menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Daud orang biasa jadi raja kan. Tapi jangan terlalu diambisikan, nanti stres. Stres yang Itu prinsip. Tapi biasanya kepala daerah itu kalau punya apa namanya keinginannya pres dibully Kang. Tapi ini netizen banyak yang dukung loh. Komentar Kang Emil. Kali kita harus, kan gini, ada noisy minority, ada silent majority. Di netizen itu kelompok kecil tapi bising. Sebenarnya yang banyak itu yang diam. Jadi kalau ramainya di netizen tidak atau belum mencerminkan apa yang sebenarnya di kelompok besar tapi diam itu. Harus dicek betul lah. Betul nggak ini suara dukungan atau bulian? Betul. Makanya sebutnya noisy minority. Noisy minority. Kecil jumlahnya tapi bisingnya. Tapi juga tidak boleh diremehkan kan? Oh enggak, karena mereka jadi, maaf bahasa Inggris lagi, opinion maker gitu. Kecil tapi bising, maka dikutip media kan. Twitter itu kan begitu. Dengan pencapaian Kang Emil seperti hari ini, kira-kira ada nggak cita-cita atau obsesi yang belum tercapai sampai hari ini? Karena Kang Emil itu saya pikir orang yang sekian banyak cita-cita lah. Saya ingin mensejahterakan desa, klise ya, tapi saya melihat masa depan setelah COVID ini di desa. Kenapa? Kalau di desa jauh dari penyakit, tapi di desa sekarang banyak ditinggalkan karena kehidupannya dianggap tidak sejahtera seperti kota. Tapi dengan 4.0 digitalisasi itu bisa. Maka sekarang semboyannya generasi baru tinggallah di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Oh, bisnis mendunia. Luar biasa.